Ya, perkenalkan, nama saya Alrizan Nur Ilham dengan NIM A112022141113. Saya di sini eh, akan mempresentasikan proyek Flutter yang telah saya buat, yaitu aplikasi hotel manajemen dengan integrasi Firebase. Aplikasi ini saya rancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang modern, interaktif, dan responsif. Saya juga akan menjelaskan beberapa bagian penting dari proyek ini, seperti konfigurasinya, fitur, dan teknologi yang digunakan. Yang pertama yaitu kita akan membuat suatu tampilannya dulu. Saya di sini akan menjelaskan bagian login. Nah, login ini ya, login ini. Saya akan menjelaskan bagian login ini. Hmm, Jadi di bagian login ini, ketika yang ini ya, nah, ini di sini ada sebuah codingan login yang telah saya buat. Jadi eh, ketika saya membuka aplikasi ini, apa untuk login, layar loading akan menampilkan logo hotel dan memberi sambutan singkat untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan seperti contohnya gambar ini. Jadi pada halaman login nanti akan eh, berisikan dua input utama, yaitu email dan password. Ya, ini ya. Data ini diproses menggunakan Firebase Authentic untuk memastikan keamanan. Jadi untuk tombol login yaitu memverifikasi ini data pengguna jika valid. Pengguna diarahkan nanti ke halaman utama. Nah, jika terjadinya gagal atau notifikasi error, pasti akan muncul. Untuk navigasi ke registrasi yang ini yaitu nah, ketika kita belum eh, dapat berpindah ke halaman registrasi jika belum memiliki akun. Jadi ketika kita belum memiliki akun, jadi kita harus registrasi dulu. Nanti saya jelaskan. Jadi untuk uh, desain halamannya yaitu saya rancang secara responsif menggunakan Google Font untuk menciptakan pengalaman visual yang lebih modern. Nah, dari keunggulan yang coding yang saya buat ini yaitu sangat aman karena saya menggunakan autentikasinya menggunakan Firebase dan estetis ininya tampilannya lebih responsif dan menarik. Sangat mudah juga karena navigasi yang sederhana ini eh, sangatlah mudah digunakan untuk pengguna. Ya. Untuk codingannya yaitu kita lihat di sini ya, codingannya. Di sini terdapat loginan screen. Nah, baik. Nah, yang ini tulisan ini Hotel Verdas dan gambar ini. Nah, ketika saya ingin menambahkan gambar ini, kita buat isi dengan codingan seperti ini. Asset image hotel logo PNG. Eh, Codingan ini sebelum kita memasukin gambarnya ini, itu kita eh, taruh dulu di assets image, taruh sini. Nanti kita sebut sesuai nama filenya. Otomatis nanti gambar di sini akan muncul. Nah, untuk tulisan Hotel Paridas, yaitu menggunakan codingan ini. Dan untuk hmm, login, yaitu menggunakan codingan yang ini. Kita akan coba login dulu ya. Untuk codingannya kurang lebih seperti ini. Codingannya kurang lebih seperti ini. Mari kita coba untuk login. Kita
karena saya belum punya akun loginnya, belum punya akun, maka kita harus daftar dulu. Kita masuk ke register berarti ya. Untuk register yaitu di sini ada tampilan sebuah register untuk registrasi ya. Jadi untuk register ini yaitu ketika kita memasukkan emailnya dan password, maka kita akan otomatis terdaftar. Jadi kita akan mudah untuk login. Dan untuk tampilan halaman yang saya buat ini, saya merancang dengan latar belakang gradient biru karena untuk menampilkan logo serta teks sambungan untuk menciptakan kesan yang menarik. Untuk form registrasi ini juga sama kayak login tadi. Terdapat dua input utama yaitu email dan password yang dengan validasi yang sederhana menggunakan controller. Data juga yang ketika kita memasukkan data di sini otomatis akan masuk ke Flipbase authentication untuk membuat akun pengguna. Untuk tombol registrasinya yaitu untuk memproses pendaftaran dan mengarahkan pengguna ke halaman login jika kita berhasil untuk daftar. Untuk navigasi ke loginnya nanti kalau kita sudah registrasi otomatis kita akan diarahkan ke tampilan login yang telah kita buat tadi ya. Kita coba dulu ya. Sebelum kita coba saya akan menjelaskan dulu sebuah codingannya di sini ya. Nah, di sini terdapat sebuah codingan untuk menampilkan register ini. Kurang lebihnya gambarnya isi codingannya seperti ini ya. Ini ketika kita registrasi gagal, isi codingannya begini. Lalu untuk gambarnya ini yaitu sama ya. Tadi kayak login, masukin dulu ke aset image, lalu tambahkan nama filenya, lalu akan muncul sebuah nama ini. Untuk tulisan ini kita menggunakan codingan yang ini, codingannya. Lalu yang untuk ini kita pakai codingan yang ini. Lalu untuk membuat form email sama passwordnya kita menggunakan codingan yang ini. Form registrasinya ya. Tombol daftar yang ini kita pakai codingan yang ini. Jadi yang ini ketika kita udah buat akun ini kita disuruh bisa otomatis login ke tampilan login tadi. Kita coba ya. Kita coba. Nah, ini coba kita isi dulu emailnya, lalu kita buat password, lalu kita registrasi. Kita klik tombol register. Nah, otomatis akan tampilan seperti ini untuk tampilan pembukanya. Setelah kita melakukan register, kita otomatis akan masuk ke tampilan yang login. Kita isi email yang tadi telah kita buat. Eh, passwordnya udah. Nah, nah, ketika kita berhasil login, otomatis kita akan diarahkan ke sebuah eh, home screen. Nah, untuk codingan home screen-nya, nah ini.
kita otomatis akan masuk ke tampilan utama. Tampilan utamanya yaitu yang akan berisikan sebuah ini ya. Di sini terdapat beberapa fitur ROMs, fasilitas, makan, offers, kontak us, reservasi. Di sini juga terdapat kontak, home, explore. Nah, di sini ada tampilan utamanya itu berisikan sebuah eh, tipe kamar. Nah, sini kamarnya di sini. Kamarnya di sini. Nah, ini ya. Ini adalah sebuah tipe kamarnya. Jadi untuk navigasinya, saya menggunakan menu utama berupa grid yang memudahkan pengguna untuk menggunakan fitur seperti daftar kamar, yang ini fasilitas, reservasi, serta kontak. Untuk highlight Chrome-nya, bagian atas saya ini menampilkan daftar kamar unggulan. Nah, ini dengan deskripsi singkat untuk dalam bentuk horizontal untuk menarik perhatian para pengguna website ini. Jadi untuk daftar detail kamarnya di bagian bawah ini. Untuk navigasi bawah ini saya membuatnya dengan bottom navigation bar untuk memudahkan perpindahan antara halaman explore, home, kontak. Untuk codingannya yaitu yang ini. Nah, codingan ini ketika kita mengisikan ini otomatis uh, akan mengisikan tampilan yang ini. Sekarang ini profile, login. Ini untuk profile ini dengan ini di sini dan untuk login itu di sini. Ketika codingan tampilan ini kita buatkan codingan yang seperti ini. Di sini ada terdapat beberapa menu itemnya. Lalu untuk beberapa gambar ini kita buat yang tadi. Nah, untuk menampilkan sebuah tampilannya. Untuk isi codingan home screen-nya ini. Ya, tampilan codingannya. Untuk ininya, ketika kita mengklik bagian kontak, otomatis akan masuk bagian kontak ya. Lalu untuk explore juga akan masuk otomatis ke bagian lokasi suatu hotel ini. Lalu profil pengguna di sini ada juga bagian profil pengguna. Kalau ketika kita ingin logout, kita ketik logout ini. Nah, lalu setelah home screen ini, ini adalah bagian home screen-nya, bagian tampilan utamanya. Lalu setelah saya menjelaskan home screen, saya di sini akan menjelaskan bagian kontak asnya. Kontak as yang tadi saya kasih tahu ini. Nah, di sini kan terdapat kontak as. Kita klik. Otomatis kontak as ini akan berisikan sebuah nama hotel, beberapa hotel Paredes yang berada di beberapa kota di Indonesia. Sini akan menampilkan alamatnya, nomor telepon, serta emailnya. Ya, sini terdapat sebuah hotel Paradise Jakarta, Bali, Surabaya, Bandung, Yogyakarta. Untuk codingannya yaitu kita ke kontak screen. Untuk kontak screennya seperti ini. Ketika kita mengisikan codingan ini, otomatis akan memberikan tampilan ini.
Sini terdapat beberapa codingan untuk mengisikan kontak as ini. Ya, terdapat title, address, phone, email. Ini adalah sebuah isi codingan kontak as untuk menampilkan bagian tampil kontak as ini. Lalu setelah itu eh, kita ke tampilan lokasi yang explore tadi. Tampilan lokasi explore tadi. Yang ini ya. Nah, kita klik. Nah, untuk tampilan lokasi hotel ini adalah sebuah penjelasan deskripsi yang menampilkan tentang letak dan keunggulan sebuah hotelnya. Di sini ada Hotel Paradies Jakarta yang terletak di pusat kota Jakarta, menawarkan akses mudah yang dilengkapi dengan fasilitas modern seperti kolam renang, rooftop, dan restoran internasional. Di sini ada Hotel Paradies Bali juga, Surabaya, Bandung, serta Yogyakarta. Untuk menampilkan tampilan ini, kita buatkan codingan seperti ini. Bagaimana satu lokasi? Nah, ini nih. Ketika kita membuat codingan ini, buat codingan lokasi hotel ini, otomatis akan berisikan ini. Halaman ini menampilkan beberapa 5 lokasi hotel yang berisikan informasi lengkap ya. Seperti tadi yang nama pendukung, gambar. Untuk desainnya saya buat yang berisikan gambar nama hotel dan deskripsi singkat. Nah, untuk isi codingannya yaitu ini. Nah, ketika kita membuat codingan source codingan ini, otomatis gambar sebuah ini akan muncul tampilannya. Kita akan pilih ini ya. Ini untuk lokasi lokasi di sini gambar lokasi hotelnya. Lalu setelah itu saya di sini akan menjelaskan bagian profilnya. Profil ini ya yang tadi saya klik. Untuk profil saya untuk halaman ini yaitu saya menampilkan nama dan email pengguna yang diambil langsung dari Firbase tadi ya. Jika data tidak tersedia, informasi default akan ditampilkan. Untuk gambar profil ditampilkan menggunakan filter avatar dengan icon default. Pengguna juga dapat memperbarui data profil melalui tombol edit. Untuk tombol editnya yaitu mengarahkan pengguna ke halaman utama untuk memperbarui informasi mereka, informasi kita ya, yang pengguna masih. Untuk tombol logout yaitu ketika kita ingin keluar dari website ini, aplikasi ini. Jadi otomatis kita akan kembali ke halaman login. Ini email nama ini masih belum selesai ya. Masih belum saya selesaikan ini. Jadi masih ada kekurangan. Dan untuk codingannya yaitu ini. Jika kita mengisikan sebuah codingan ini, profil pengguna, maka otomatis kita membuat ini, reader ini ya. Lalu untuk di sini ada codingan juga informasi pengguna. Ini untuk gambar profilnya. Ini codingan untuk gambar profil ini. Untuk bagian informasi pengguna yaitu ini. Nah, ini codingannya. Untuk nama yaitu ini. Email yaitu ini. Jadi untuk tombol editnya ini ya. Ini adalah codingan tombol editnya. Tapi saya masih belum menyelesaikan. Untuk tombol logoutnya ini
Ini adalah tombol logoutnya. Ini adalah sebuah codingan untuk menampilkan sebuah profil penggunanya. Lalu setelah itu saya saya bakal lanjut untuk menjelaskan tentang isi codingan ini add edit. Tapi saya masih belum selesai untuk membuat ininya, jadi eh, bagian-bagian editnya sebuah website ini masih belum sempurna, masih belum selesai, jadi belum bisa. Masih ada beberapa yang belum terkoneksi ya. Ini untuk tampilan source codingan editnya sini. Ini untuk menambahkan data baru menggunakan codingan ini, untuk update datanya menggunakan codingan ini. Lalu untuk nama kamarnya, lalu fasilitas, dan ini nama penggunanya. Untuk deskripsi, masukkan deskripsi yang tadi ya. Untuk harganya, harga hotelnya, lalu kita pilih menu untuk memasukkan harganya. Lalu ketika kita selesai untuk memesannya, lalu kita klik simpan. Eh, Lalu eh, saya akan lanjut untuk menjelaskan bagian out service. Nah ini ya, eh, fungsi yang saya buat yaitu menggunakan sign with email password, yaitu memungkinkan pengguna untuk masuk ke akun mereka dengan email dan password yang telah terdaftar. Untuk registrasi pengguna. Jadi di sini ada beberapa fitur, yaitu login pengguna, registrasinya, logout, sama pemantauan status login. Jadi untuk registrasi pengguna yaitu saya sama ya, menggunakan fungsi registrasi with email and password, yaitu untuk menggunakan pengguna baru untuk mendaftarkan pengguna baru. Selain membuat akun di Firebase tadi, data pengguna juga akan disimpan di Firstur untuk kebutuhan manajemen data. Untuk logout pengguna, yaitu saya menggunakan fungsi sign out karena untuk memungkinkan pengguna keluar dari akun mereka dengan aman. Jadi lalu untuk pemantauan status loginnya, saya melalui stream user karena aplikasi dapat memantau sesuatu status autentikasi pengguna secara real time. Ini adalah tampilan out service. Isi kodenya seperti ini. Nah, ketika simpan data pengguna ke Firstur, otomatis akan masuk ke Firstur Firebase-nya. Lalu kita lanjut ke ini ya, DB service-nya. Untuk DB service-nya yaitu saya menggunakan fitur eh, yang pertama yaitu mengambil data tugasnya. Itu menggunakan fungsi getas. Saya menggunakan fungsi itu karena stream itu mengambil data secara real time dari Firstur, sehingga perubahan data akan langsung terlihat di aplikasi. Lalu menambah tugas yang baru. Saya menggunakan fungsi add task digunakan untuk menambahkan tugas baru ke koleksi tasknya. Lalu memperbarui tugas, saya menggunakan fungsi update task yang ini. Untuk memungkinkan pengguna dapat memperbaharui nama tugas yang sudah ada berdasarkan ID dokumen. Untuk menghapus tasknya, yaitu untuk menghapus tugasnya, saya menggunakan fungsi delete task, yaitu menghapus tugas tertentu dari Firstur berdasarkan ID dokumennya. Lalu kita lanjut ke main data. Untuk main datanya isi codingannya seperti ini.
Jadi, fitur yang saya buat yaitu dengan menginisialisasikan Firebase. Ya, fungsi main ini Firebase diinisialisasi menggunakan Firebase Initialized App untuk mengaktifkan fitur backend aplikasi. Jadi untuk yang selanjutnya itu saya menggunakan manajemen start dengan provider, yaitu menggunakan out service ini ya, out service untuk mengelola state global data seperti layanan autentikasinya. Lalu saya menggunakan navigasi multi halaman, yaitu ini ya, material app, yaitu untuk mendukung navigasi ke beberapa halaman utama seperti login tadi, registrasi, home, dan profil melalui konfigurasi root ini, material app ya. Lalu untuk selanjutnya itu saya tema dan font konsisten. Untuk temanya saya menggunakan warna utama indigo, eh, dan fontnya Poppens untuk memberikan kesan modern dan profesional. Jadi untuk penjelasan Firebase-nya, ya, ini Firebase-nya ya, Firebase-nya. Saya menggunakan Firebase konsol yaitu untuk ini ketika kita melakukan registrasi, otomatis datanya akan tersimpan di sini. Data emailnya di sini nih. Dan, untuk apa? eh, Login, registrasi, nanti data semua akan tersimpan di sini Firebase-nya. Firebase Authentication. Nah, mengapa saya menggunakan eh, Firebase Console? Karena eh, Firebase Console itu menyediakan fitur autentik yang memungkinkan saya mengelola loginnya, registrasi, dan laporan pengguna dengan aman menggunakan email dan password. Eh, yang kedua, Firestore Database. Dengan Cloud Firestore saya dapat menyimpan data dan mengelola data aplikasi seperti daftar kamar, fasilitas, dan informasi pengguna dengan dukungan sinkronisasi real time. Untuk hostingnya juga menawarkan hosting aplikasi berbasis web dan analisis untuk memantau perilaku pengguna di aplikasi. Untuk keunggulan Firebase, mengapa saya menggunakan data untuk database yang menggunakan Firebase Console? Karena real time. Jadi semua data tersimpan dan diperbarui secara langsung. Mudah digunakan juga karena permudah antar muka yang intuitif sehingga mempermudah pengelolaan data dan pengguna. Lalu scalable karena mendukung kebutuhan aplikasi kecil hingga skala besar. Untuk website Gmailnya yaitu seperti ini. Jadi saya belum menjelaskan website Gmail. Website Gmailnya yaitu saya ini adalah sebuah website Gmailnya untuk mengkoneksikan Flutter ke dalam Firebase tadi. Cukup sekian ya presentasi dari saya. Kurang lebihnya maaf, saya untuk tampilan ininya mungkin masih belum selesai ya karena ada beberapa yang belum saya tambahkan. Jadi
Saya cuma bisa menjelaskan beberapa fitur ini doang kayak tas, home screen-nya, explore, lalu tadi login, profil pengguna, ini dan tadi di bagian loginnya ya di registrasi. Ini ketika kita ingin login, coba cerita seperti ini ya. Nah, untuk login, akan namanya seperti ini. Lalu untuk daftar seperti ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai aplikasi hotel manajemen eh, dengan memanfaatkan Flutter dan Firebase. Aplikasi saya ini dirancang untuk memberikan solusi modern dan efisien dalam pengelolaan hotel. Saya berharap saya dapat mengembangkan lebih lanjut ini aplikasi ini untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi mungkin saya bakal lanjutkan. Mungkin cukup sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.